Pada saat saya melihat pertama kali wilayah yang disebut sebagai hutan laut, saya nggak ngeliat itu ada laut. Menelusuri jauhnya perjalanan ke masa lampau, melewati banyak, saya nyebutnya sebagai pintu dimensi waktu lah ya. Karena itu sangat panjang sekali masanya. Kira-kira mungkin jutaan tahun yang lalu. Nah, itu kan udah mendekati Antartika. Ya. Harusnya kan dingin. Kutub. Pada saat saya ke situ, saya nggak ngerasain ada hawa dingin, Mas. Saya cuma ngerasain hawanya sejuk. Sejauh mata memandang itu, pohon-pohonnya kayak semacam pohon bonsai. Tapi besar, raksasa. Atasnya itu kan tinggi, menjulang tinggi. Daun-daunnya itu kayak daun-daunan pakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin nggak banyak orang tahu ya, karena ini salah satu misteri yang tidak banyak orang tahu, dan ternyata ini bagian terbesar dari bumi kita. Jadi kurang lebih mungkin ini misteri yang tidak pernah tersampaikan, mungkin juga belum pernah dieksplor lebih jauh. Nah, Alif pernah tahu nggak ada cerita yang lebih menakjubkan dari keberadaan 2/3 kawasan yang lebih besar di dunia itu, yaitu kawasan badan perairan, terutama laut. Alif pernah tahu nggak ada hutan yang lebih besar dari hutan yang ada di daratan? Tahu dong. Tahu juga. Karena ya. kan kalau mau ngangkat episode-nya harus riset. Iya, jadi tahu gitu kan. Masa nggak tahu kan? Wah, konyol jadi gitu. gagal dong ini. Padahal ini mau gimmick sebenarnya nih. Tapi Kita mah nggak ada gimmick-gimmickan lah, udahlah. Oke. Apa adanya aja. Kita langsung saja ke topik penelusuran kita kali ini. Nah, Sobat Time Travel mungkin juga nggak banyak yang tahu kalau ternyata hutan yang lebih besar yang ada di dunia ini ternyata bukan ada di daratan loh, ternyata adanya di lautan. Nah, dua yang terbesar di dunia ini adalah salah satunya ada di Great African Sea Forest yang ada di Afrika Selatan, dan satu lagi ada di Australia yang kita kenal sebagai dengan Great Southern Reef yang ada di selatan dari benua Australia. Nah, Sobat Time Travel, sebenarnya kita jadi penasaran ya, ketika kita dihadapkan pada satu fakta semacam ini, ada nggak sih di masa lalu bahwa hutan laut ini sebenarnya dulu adalah sebuah daratan, Liv? Dan kalau memang mereka tadinya ada di sebuah daratan, sebenarnya secara bentang alam itu, apa sih yang Alif rasakan ketika Alif mengunjungi atau menelusuri secara spirit pergi ke masa lalu itu? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Sobat Time Travel dan siapapun kalian yang nonton selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Apalagi di tengah kondisi yang Sekarang sedang ya. tidak baik-baik saja. Oh iya. Gitu. Apalagi penyakit juga makin aneh-aneh ya. Betul, gitu. betul. Semoga kita semua sehat. Amin. Dan Amin. doakan juga kami tim Time Travel itu juga sehat-sehat semua. Amin. Nah, jadi seperti yang tadi udah Mas Antun sampaikan, bahwa kita akan mengangkat tentang hutan laut. Dengan izin Yang Maha Kuasa, saya pergi dengan spirit tentunya ke masa lampau, di mana hutan laut itu yang menurut literasi adanya di wilayah Australia. Ya. Kalau kita tahu, Australia itu kan sekarang sebuah daratan, sebuah benua. Di selatannya, lebih ke selatan itu udah kutub ya. Ya. Tengah-tengahnya itu kan lautan. Betul. Nah, itu yang dimaksud ada hutan laut di sekitar situ. Anehnya, ketika saya diizinkan oleh Yang Maha Kuasa menelusuri jauhnya perjalanan ke masa lampau, melewati banyak, saya nyebutnya sebagai pintu
dimensi waktu lah ya. Karena itu sangat panjang sekali mas masanya. Kira-kira mungkin jutaan tahun yang lalu. Secara pasti saya tidak tahu ya, tapi itu masa yang sangat jauh, mungkin jutaan tahun yang lalu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat saya melihat pertama kali wilayah yang disebut sebagai hutan laut, saya nggak ngeliat itu ada laut. Malah yang saya lihat itu daratan, Mas. Nah, jadi daratannya itu besar, dan kalau misalkan saya lihat itu kayak macam drone, kayak satelit dari atas, bumi itu daratannya aneh. Bukan kayak zaman Sundaland. Sundaland kita tahu ya, kalau sebagai gambaran aja Sundaland yang kita ketahui bahwa Kalimantan, Jawa, Sumatera menyatu dengan benua Asia yang kita kenal. Sementara pada masa yang saya datangi di wilayah yang sekarang menjadi hutan laut, di situ daratannya sungguh beda. Nah, masuklah saya ke sana. Itu yang pertama kali saya rasain adalah hawa dari wilayah si hutan tersebut. Dulunya itu hutan, Sobat Time Travel. Hutan yang kebanyakan atau sejauh mata memandang itu pohon-pohonnya kayak semacam pohon bonsai. Tapi besar, raksasa. Atasnya itu kan tinggi, menjulang tinggi. Daun-daunnya itu kayak daun-daunan pakis. Nah, kebetulan kita ada contohnya. Ya, walaupun nggak mirip banget, tapi setidaknya ada contohnya nih kayak gini nih, daun-daunannya. Oke. Tapi kalau di masa itu sangat besar dan lebih unik lagi. Sementara batangnya itu kayak bonsai yang kebanyakan meliuk-liuk batangnya. Kalau kita tahu pohon bonsai ya kayak gitu, tapi kan itu kecil. Nah, ini versi raksasanya. Jadi pada saat saya di situ, saya ngerasa sebagai ya kayak kurcaci, karena kecil banget. Nah, kemudian yang saya rasain adalah hawanya itu kok aneh ya, kalau misalkan di wilayah, harusnya ya kalau di wilayah yang sekarang itu kan udah mendekati Antartika. Harusnya kan dingin. Kutub. Pada saat saya ke situ, saya nggak ngerasain ada hawa dingin, Mas. Saya cuma ngerasain hawanya sejuk dan lembab. Nah, tuh, sejuk dan lembab. Dan lapisan tanah itu di atasnya ada lumut. Sepanjang sejauh mata memandang itu kayak tanah terus ada lumutnya gitu. Nanti tanah ada lumutnya lagi. Jadi kebanyakan kalau saya injek itu lebih empuk dan lebih licin. Gitu. Kebayang ya kalau kita nginjek lumut kayak gimana sih? Kan gitu. Nah, kemudian yang paling unik adalah saya ngedenger banyak banget suara alam yang aneh-aneh. Saya nggak bisa menceritakan karena bahasa terlalu miskin untuk mengungkapkan pengalaman gitu lah bahasanya. Nah, jadi suara alamnya itu sangat-sangat unik. Dan ternyata kalau misalkan semakin saya perhatiin di beberapa sudut wilayah hutan-hutanan purba itu, ternyata banyak hewan-hewan yang kita sebut sebagai ya masa-masa kayak dino-dino lah gitu. Tapi bukan seperti dino yang ada di film ya. Beda, Mas. Penggambarannya gini. Kreatif Hollywood nggak kayak begitu. Dari apa yang saya lihat sih nggak begitu. Tapi ada yang hampir mirip. Nah, kalau misalkan dino-dino di film-film yang kita tahu, itu misalkan kayak ada Brontosaurus yang tingginya sangat tinggi gitu, yang katanya moyangnya jerapah gitu, saya ada T-Rex segala macam. Saya nggak lihat ada itu. Yang saya lihat pertama ada hewan yang bentuknya itu kayak terenggeling. Kalau terenggeling itu kan memang keras ya kulit luarnya, dan itu dia bisa kalau menutup gitu kan kalau ada kalau ada kalau ada ancaman. Nah, yang saya lihat di masa itu modelnya kayak terenggiling tapi besar, tinggi, mungkin tingginya bisa sedada saya, dan itu keras banget karena tebel lapisan si kulit luarnya. Warnanya itu abu-abu ke hitam-hitaman. Ada juga beberapa hewan-hewan yang lain itu warna itunya hitam tapi agak kecoklatan juga ada. Si model-model kayak terenggiling itu. Dan itu besar, itu mukanya juga serem, kulitnya juga kayaknya kayak mengkerut-kerut gitu loh. Bagian-bagian kaki-kakinya itu, guratan-guratan kayak gitu, itu kelihatan. Dan mereka kebanyakan makannya kayak makan, yang saya lihat sih kayak makan daun-daunan aja gitu. Pohon-pohon di sana itu kayak bonsai yang meliuk-liuk kebanyakan. Tapi di atas itu daun-daun ini bercabang yang kayak pakis-pakisan itu. Dan itu kan menutupi langit ya, menutupi
langit dan matahari juga ya masuk, tapi juga nggak semua cahaya matahari itu bisa masuk. Di atas tuh kelihatan ada siluet kayak burung-burung besar yang sangat besar. Dan itu mengeluarkan suara beberapa kalinya. Itu yang saya bilang salah satu suaranya aneh pada masa itu. Kemudian di beberapa, kan saya jalan ke ya keliling-keliling lah dengan hati-hati karena saya walaupun dengan spirit. Di banyak batang pohon itu suka ada hewan-hewan kayak model serangga yang melata. Bukan serangga kali ya, pokoknya hewan-hewan melata yang kayak itu loh, kayak kaki seribu, Mas. Oh iya, lipan. Apa? Kayak gitu, kaki seribu lipan. Terus Kelabang, ada yang kelabang juga. Itu warnanya ada yang merah, ada yang hitam. Itu betul-betul menggelikan. Kayak gitu. Tapi besarnya segini, Mas. Gede juga ya. Besarnya segini. Iya, besarnya diameter segini. Nah, itu kan panjang. Gitu. Kayak gitu. Ada di beberapa titik ketika saya lagi jalan menelusuri hutan purba raksasa itu, beberapa batang pohon itu ada yang tumbang, dan dari tengah-tengah itu keluar hewan-hewan itu yang kayak kaki seribu itu gedenya gede banget pada masa itu. Kalau kita kan lihat lipan sekarang kan begitu ya, hewannya berbuku-buku, dia kelihatan lebih mengkilap. Tapi zaman itu dulu, kecil kan, kecil paling segini. Yes. Itu segini besarnya, kira-kira segini, karena besarnya besar banget. Itu betul-betul bikin merinding lah. Iya. Melewati jijik kali bahasanya, kalau aku juga ada jijik gitu. Dan ada juga hewan yang kelihatannya kayak kura-kura karena dia kayak punya tempurung, tapi di beberapa titik kayak ada tonjolan-tonjolan gitu. Nah, waktu cerita sama Mas Amin bilangnya lebih ke arah itu kok kayak anjing laut ya, cuman di darat hidupnya. Seperti anjing laut tapi hidupnya di darat gitu. Tentang penggambaran si hutan bawah laut yang dulunya adalah daratan, itu kurang lebih begitu, Mas. Gitu. Nah, kita ini kan orang awam kan pengen dapat gambaran yang utuh ya, katakanlah kita tahu definisi hutan, tapi kan dalam kacamata kita yang sekarang yang ada di daratan gitu ya kan, pohon-pohonannya rapat dan kemudian dia rimbun segala macam. Nah, kalau di sana tuh gambaran umumnya tuh seperti apa sih definisi hutan? Karena menariknya begini, karena kalau misalnya kayak aku tahu definisi hutan tuh yang menarik itu dari salah satu film yang ada di Hollywood. Mungkin Sobat Time Travel juga pernah nonton Avatar ya gitu ya kan. Definisi hutannya tuh begitu profound, menakjubkan lah gitu. Dia kan bilang tuh ada jaringan yang saling terhubung antara tumbuh-tumbuhan yang ada di satu kawasan yang besar, yang dia saling menopang satu sama lainnya, sehingga dengan sistemnya itu dia bisa menopang kehidupan di atasnya. Gambaran hutan pada saat saya kesana itu jauh berbeda dari hutan di daratan yang kita ketahui, Mas. Mungkin gambarannya hampir gak ada, tapi mudah-mudahan bisa kebayang ya dari apa yang tadi saya ceritakan. Sejauh mata memandang, pohon-pohon besar itu kayak pohon bonsai batangnya, menjulang ke atas, dan dia punya banyak cabang yang setiap cabangnya itu daunnya kayak daun-daun pakis. Nah, jarak antara satu pohon dengan pohon-pohon yang lain itu ada yang tertata, ada yang cukup dekat, ada juga yang cukup jauh. Jadi, rimbun hutan di wilayah hutan hujan tropisnya di daratan, misalkan di Jawa, itu jauh berbeda dengan hutan yang pada saat itu saya datengin, yang jutaan tahun yang lalu itu. Jadi kayak gitu gambarannya. Dan di antara pohon-pohon besar itu ya hidup banyak hewan. Nah, tadi apa yang Mas Anton bahas tentang semacam antara satu ekosistem itu saling berkaitan. Saling terkoneksi. Nah, ada hal yang sangat unik ketika saya mengalami perjalanan secara spirit ke masa lampau itu. Saya kan nggak pakai alas kaki, Mas. Anehnya, saya merasa bahwa ketika saya lagi berada di situ, saya ngerasain perasaan yang nyaman. Tapi nyaman bukan untuk dihuni, bukan untuk menjadi hunian, tapi nyaman mungkin untuk menenangkan diri atau mungkin untuk mempelajari alam. Seakan-akan ketika saya lagi menginjakan kaki di sana, berjalan-jalan di tanah yang licin dan empuk itu, melihat pohon-pohon besar dan hewan-hewan yang menyeramkan tapi unik juga. Sorry, Sobat Time Travel, mohon maaf ya, sedikit ya, ada background suara di belakang-belakang kita yang mengiringi alur cerita.
Silahkan Liv langsung. Ya, lebih enak dengar suara hutan di masa lampau sih. Oke. Gitu deh. Oke. Sorry ya. Tadi terkoneksi. Alif Jadi- nginjak gitu lagi nginjak. Jadi ngerasa bahwa nyaman sebagai tempat untuk healing lah bahasanya. Untuk mempelajari alam, karena sembari saya jalan-jalan di wilayah itu nggak begitu jauh, tapi saya merasa bahwa seakan semua pohon beserta hewan-hewannya, bahkan sampai ke bakteri, bahkan sampai mikroorganisme yang secara kita ngeliat gini mungkin nggak kelihatan, tapi di masa itu bisa berasa, Mas. Oh. Anehnya Oke, gitu. oke. Itu yang saya alamin. Seakan saya merasa bahwa setiap aliran air, hembusan udara, tanah, dan panasnya dari udara juga, itu semua kayak saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Antara pohon-pohon yang ada di situ dengan hewan-hewan yang ada pun seakan saling berkomunikasi dengan alamiah, dengan bahasanya mereka. Padahal kan jenisnya beda, yang satu tumbuhan, yang satu hewan, Iya. yang satu alam. Kayak gitu. Itu betul-betul pengalaman yang menarik dan unik. Nah, terus saya kan keliling di sekitar wilayah itu. Ternyata saya nemuin di beberapa titik ada semacam kolam-kolam alami kayak telaga. Jadi kolamnya itu ada yang kecil, ada yang cukup besar. Rata-rata yang saya temuin, airnya itu tenang, tapi menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Karena yang saya lihat itu airnya gelap dan seakan-akan hitam warnanya. Padahal kalau diginin mah enggak, jernih, Bening. bening, dan itu sejuk airnya. Sejuk. Mungkin bisa diminum, saya juga nggak tahu karena saya nggak nyobain, saya cuma giniin aja. Kayak gitu. Itu salah satu yang unik juga. Gitu sih, Mas. Nah, ntar dulu, satu lagi. Oke. Sejauh saya keliling di wilayah itu, gini, saya tidak melihat dan tidak menemukan adanya kehidupan manusia di masa itu. Nah, itu juga sebenarnya tuh yang jadi Kebanyakan, mau jadi pertanyaan. ya bukan kebanyakan ya, sejauh mata memandang yang saya lihat adanya cuma hewan-hewan, dan itu juga hewannya jenisnya nggak banyak. Dan ya pohon-pohon itu aja, dan suara alam yang sangat bagus. Nah, tadi kan Alif sempat cerita ya bahwa ada hewan-hewan yang kelihatannya memang menyeramkan juga lah ya gitu kan. Alif kan dikelilingi sesuatu yang mungkin Alif belum pernah lihat lah gitu. Mungkin itu juga menyeramkan. Tapi begitu nggak sih begitu Alif masuk ke dimensi sana itu, tempat itu mengintimidasi nggak sih? Enggak, Mas. Nah itu. Tadi saya Kok bilang, jadi berkontra ya kayaknya gitu ya? gini, saya beranggapan bahwa saya itu manusia di masa sekarang yang melihat hewan-hewan, bentuk-bentuk hewan di masa lampau itu yang sangat aneh-aneh, makanya saya bilang itu serem. Oh, oke. Mungkin kalau misalkan saya hidup di masa itu juga saya ngerasa itu biasa aja kali. Kayak kita ngelihat kucing di masa sekarang, kan? Mungkin kucing di masa itu juga serem kali. Mungkin begitu. Jadinya saya ngelihat bahwa itu menyeramkan, tapi di hati enak, nyaman, tenang. Bukan untuk dihuni, tapi untuk dinikmati dan mempelajari alam itu sendiri. Healing lah bahasa. Lebih dari healing sebenarnya. Lebih dari healing, Iya. ya, betul. Nah, Liv, ini kan kalau tadi Alif cerita bahwa hutan laut itu dulunya sebuah daratan. Berarti ketika dia mulai masuk ke dalam lautan, berarti kan ngebayangin bahwa ini sebenarnya kayak artefak dari jutaan tahun yang lalu ya, yang apa istilahnya terawetkan oleh air laut. Apakah begitu kenyataannya di zaman sekarang? Kalau apa yang saya lihat dan yang saya ketahui bahwa setiap makhluk hidup pasti punya regenerasi. Oh iya, Ya kan? iya. Siklusnya sendiri. Ada siklusnya, ada perputaran roda kehidupannya. Ada yang mati kemudian ada yang hidup lagi. Dan itu hal yang lumrah, hal yang alamiah. Sama juga dengan pohon di sana yang sekarang kita lihat, mungkin ada gambaran di internet ya. Sekarang kan kayak semacam alga, terus rumput laut. Rumput laut, iya betul. Dulunya itu kan pohon-pohon bonsai yang daun-daunnya kayak pakis, kemudian kan tertutup air laut dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat, nggak butuh makan waktu yang sangat lama dalam proses itu, karena bumi yang saya ketahui beberapa kali ada masa ya berputar itu, siklusnya ada yang tadi daratan menjadi laut, laut menjadi daratan, bisa begitu. Dan kemudian apa yang tadinya ada di daratan purba itu kemudian tertutup air laut, kan akhirnya mati.
Kemudian dari situ muncullah tanaman-tanaman yang baru. Nanti kan mati lagi, ada masanya kan. Iya, betul. Karena itu usianya jutaan tahun. Sampai sekarang itu masih ada dan menjadi hutan bawah laut. Yang sekarang itu yang kita lihat di internet atau mungkin ada videonya di internet. Iya. Itu ya tanaman-tanaman yang baru gitu, bukan yang jutaan tahun yang lalu. Artinya evolusinya sejalan dan mengikuti yang ada di daratan waktu itu. Tetap berevolusi ya. Tetap. Bukan artinya dia itu satu artefak dari jutaan tahun lalu yang kemudian terawetkan oleh tutupan air laut, nggak kayak gitu juga kan? Nggak gitu juga. Yang hidup ya. Iya, yang hidup. Mungkin kalau misalkan diteliti lebih jauh, mungkin kalau digali apa segala macam dengan teknologi canggih, mungkin akan ketemu sisa-sisa peradaban masa lampau. Iya. Bukan peradaban ya, sisa-sisa kehidupan di masa jutaan tahun yang lalu. Gitu. Karena sejauh yang saya ketahui, semakin dalam kita menggali, maka kita akan semakin menemukan peradaban di masa lalu. Iya, kehidupan di masa lampau itu. Purba. Satu pertanyaan sebelum aku tutup di episode kita kali ini. Ada kemungkinan nggak kita membawa orang untuk bisa bercerita tentang penelusuran Alif yang ada di hutan purba jutaan tahun lalu? Setiap episode yang kita angkat, segala kemungkinan untuk bawa bintang tamu insya Allah selalu ada. Tapi lagi-lagi tergantung dari Yang Maha Kuasa. Gitu aja sih. Bahkan dengan rentang waktu yang jutaan tahun lalu itu. Ya insya Allah. Amin. Oke, Sobat Time Travel, karena tidak ada Alif tidak menemukan keberadaan manusia untuk bisa kita ceritakan lebih lanjut lagi, mungkin akan aku tutup lagi episode kita kali ini dengan begini. Mungkin kita tahu ya, hutan yang ada di daratan itu, ini bukan berarti kita membanding-bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih banyak, karena keduanya saling memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita manusia, umat manusia yang ada di bumi. Tapi hutan yang terlihat ke kita aja kadang suka tidak dirawat, bahkan sekarang banyak digunduli, dieksploitasi gitu. Dan bukan tidak mungkin hutan yang sudah terjaga dengan baik di lautan ini juga sedang menghadapi ancaman bahaya dari perilaku kita yang buang sampah sembarangan. Mungkin ke depan kita juga perlu menjaga semua ya gitu ya. Kita mungkin taunya sekarang bahwa ternyata ada ya hutan yang ada di bawah laut gitu. Tapi tanpa ada kesadaran bahwa kita juga perlu menjaga. Ternyata kadang kita juga lalai bahwa sesuatu yang kita lakukan selama ini mengotori lingkungan ternyata juga berpotensi untuk merusak alam yang kita tidak tahu malah jadinya, tapi justru memberikan manfaat terbesar untuk umat manusia. Aku pikir episode kita kali ini diakhiri dengan itu ya. Semoga kita bisa menjaga alam kita lebih baik lagi, dan untuk itu kita akhiri episode kita kali ini. Ada lagi? Udah cukup. Pesan udah berakhir, Mas. Berakhir ya? Iya. Dari Alif mungkin pesannya. Kan udah diakhiri. Oke, Sobat Time Travel, tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.